Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 peledakan. Yang pertama, prinsip pengeboran. Pengeboran eksplorasi minyak bumi. Tujuan pengeboran eksplorasi ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya suatu cekungan mengandung minyak dan atau gas bumi. Pada permulaan pengeboran ini, data-data pengeboran yang akurat belum tersedia sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan masalah yang terjadi selama proses operasi pengeboran. Kedua, jenis batuan. Batuan permukaan adalah lapisan batuan yang terletak di permukaan bumi selama pengeboran eksplorasi. Pengeboran akan melewati lapisan ini sebelum mencapai lapisan bawah permukaan. Batuan yang pertama itu ada batuan sedimen. Ini adalah jenis batuan yang paling umum di lapisan permukaan dan terdiri dari berbagai jenis batuan yang terbentuk dari pengendapan bahan organik atau mineral. Yang kedua, batu pasir. Batuan ini sering ditemukan di lapisan permukaan dan bisa menjadi batuan reservoir yang baik jika memiliki porositas dan permeabilitas tinggi. Yang ketiga, batu serpik. Meskipun sel memiliki permeabilitas yang rendah, lapisan ini sering ditemukan di lapisan permukaan dan bisa mengandung hidrokarbon jika terperangkap. Yang keempat, batu kapur. Dapat ditemukan di lapisan permukaan terutama di daerah yang memiliki lingkungan pengendapan laut. Prinsip pengeboran. Yang pertama ada pengeboran delinasi. Jenis pengeboran ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran reservoir, mencari batas-batas, serta ketebalan reservoir. Pada pengeboran ini, sudah ada data sumur dari hasil data-data pengeboran yang dilakukan pada pengeboran eksplorasi, sehingga biaya pengeboran dan konstruksi sumur sudah dapat diperhitungkan secara relatif. Untuk menentukan batas-batas suatu reservoir, maka dilakukan beberapa pengeboran dengan jarak-jarak tertentu dari sumur yang pertama. Pengeboran sumur yang kedua diharapkan menembus zona minyak dengan ketebalan yang sangat tipis dan zona air yang tebal. Hal ini dapat dikatakan sebagai batas reservoir minyak. Yang ketiga, ada pengeboran eksploitasi. Pengeboran ini bertujuan untuk meningkatkan pengurasan terhadap reservoir produksi sekaligus meningkatkan produksi. Pengeboran sumur eksploitasi memerlukan biaya jauh lebih murah karena data sumur sudah lengkap seperti kedalaman dan ketebalan reservoir, jenis dan sifat batuan yang tembus, mata bor, dan lain-lain. Di sini ada spesifikasi 3 alat bor serta fungsinya. Alat bor eksplorasi. Alat bor ini digunakan untuk survei awal dan pengeboran eksplorasi, fungsinya untuk mengidentifikasi kondisi mineral dan batu bara yang berada dalam bawah tanah. Alat bor eksplorasi, yaitu alatnya itu bor diam menggunakan inti bor belian untuk mendapatkan sampel inti mineral. Bor RC, reserve circulation, menyedot material bor ke permukaan dengan bantuan udara terbalik. Bor DTH, down the hole, menggunakan palu pendorong untuk mengebor ke dalam tanah dengan cepat. Alat bor produksi. Setelah identifikasi mineral dilakukan, alat bor produksi digunakan untuk mengekstrak mineral yang sebenarnya. Bor rotari digunakan untuk mengebor lubang yang lebih besar dengan bantuan alat putar. Bor raise boring, spesialis dalam pengeboran vertikal atau miring yang tepat. Ini adalah spesifikasi RCD, Reserve Circulation Drilling. Model SRC 10, engine output KW 70, max torque 10 kN per meter, drilling dia 400 sampai 1000 mm, max drilling 80 meter, working speed 13 rpm, pump output 50 kali 2 plus 2,5 mili, hydraulic pressure bar 175 bar, slurry flow 200 meter kubik per jam, vacuum pump 396 meter kubik per jam, moving speed 2 km per jam, max climbing angle 25, operating height 5700 mm, operating width 3000 mm. Selanjutnya ada spesifikasi bor down the hole. Tekanan udara rendah jenis CR Palu DTH down the hole, beratnya 5 sampai 22 kg, diameter eksternal 50 sampai 180 mm, utas koneksi CAR, kisaran lubang 55 sampai 205 mm, tingkat dampak 820. Dan selanjutnya ada tekanan udara tengah jenis bor dan kop, berat 10 sampai 30 kg,
diameter eksternal 70-110 mm, kisaran lubang 85-115 mm, palu dondo hole 3 inci, kop 34 per IL 30 DLL, berat 24,5 kg, diameter eksternal 81, utas koneksi API 2:3:8, kisaran lubang 90-110 mm, tingkat dampak 28 Hz, kecepatan rotasi yang disarankan 28 per menit. Selanjutnya ada spesifikasi raise bore. Sunfight RS 510 integral ramming head. Part no in saddle, type-nya CRH 3, diameter 1060/42 mm per inci, no off cutter 4, berat 2700 kg. Selanjutnya ada 7008-13-11-30, type-nya CRH 3, diameter mm 1084/43 inci, no off cutter 4, berat 2700 kg. Selanjutnya ada 7008-13-14-30, type CRH 4, diameter 1420/56 mm inci, no off cutter 6, berat 3400. Selanjutnya ada resum makalah pengoboran dan peledakan oleh Troy Setiawan. Bab 1, pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Pemboran merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam suatu operasi peledakan batuan. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat sejumlah lubang ledak yang nantinya akan diisi dengan sejumlah bahan peledak untuk peledakan. Bukan hanya untuk membuat lubang ledak, tetapi pemboran memiliki fungsi lain seperti pengumpulan data, sebaran cadangan. Karena pentingnya kegiatan pemboran, maka perlu adanya materi yang menjelaskan tentang pemboran serta segala sesuatu yang ada di dalam kegiatan pemboran secara terperinci sebagai bahan pembantu dan penuntun dalam melakukan kegiatan pemboran. Tujuannya, mengerti apa yang dimaksud dengan pemboran, mengerti manfaat dari pemboran, mengerti mekanisme dari pemboran, mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kinerja alat bor, mengetahui macam alat bor, mampu memilih alat bor sesuai keadaan di lapangan. Selanjutnya ada bab 2, pembahasan dimulai dari pengertian pemboran. Pemboran adalah salah satu kegiatan penting dalam sebuah industri pertambangan. Kegiatan pemboran biasanya dilakukan sebelum diadakan penambangan. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengeboran, kinerja suatu mesin bor dipengaruhi oleh faktor-faktor sifat batuan yang dibor, rock drillability, geometri pemboran, umur dan kondisi mesin bor, dan keterampilan operator. Sifat batuan yang berpengaruh pada penetrasi dan sebagai konsekuensi pada pemilihan metode pemboran yaitu kekerasan, kekuatan, elastisitas, plastisitas, abrasivitas, tekstur, struktur, dan karakteristik pembongkaran. Selanjutnya, drillabilitas pengeboran. Drillabilitas batuan adalah kecepatan penetrasi rata-rata mata bor terhadap batuan. Nilai drillabilitas ini diperoleh dari hasil pengujian terhadap toughness berbagai tipe batuan oleh Siever dan Forby. Umur dan kondisi mesin bor. Alat yang sudah lama digunakan biasanya dalam kegiatan pemboran, kemampuan mesin bor akan menurunkan sehingga sangat berpengaruh pada kecepatan pemboran. Umur mata bor dan batang bor ditentukan oleh meter kedalaman yang dicapai dalam melakukan pemboran. Diameter lubang ledak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan diameter lubang ledak adalah volume batuan yang dibongkar, tinggi jenjang dan konfigurasi isian, tingkat fragmentasi yang diinginkan, mesin bor yang tersedia, kapasitas alat muat yang akan menangani material hasil peledakan. Selanjutnya ada pemilihan alat bor. Apapun kondisi batuan yang akan digali atau dimanfaatkan bermacam-macam karakteristik, tekstur, struktur, dan kekerasannya. Maka dalam usaha tersebut perlu diterapkan suatu metode yang tepat. Pola pemboran. Pola pemboran yang biasa diterapkan pada tambang terbuka biasanya menggunakan dua macam pola pemboran, yaitu pola pemboran segi empat, square pattern, pola pemboran selang-seling, staggered. Selanjutnya metode pemboran rotary drilling. Rotary drilling adalah metode pemboran yang menggunakan aksi putaran untuk melakukan penetrasi terhadap batuan. Pada metode ini ada dua jenis mata bor, yaitu tricon bit dengan penetrasinya berupa gerusan dan drag bit dengan hasil penetrasinya berupa potongan cutting.
Metode pemboran perkusif drilling. Perkusif drill adalah metode pemboran yang menggunakan aksi tumbukan untuk melakukan penetrasi terhadap batuan. Komponen utama perkusif drilling adalah piston. Energi tumpukan piston diteruskan ke batang bor dan mata bor dalam bentuk gelombang kejut yang bergerak sepanjang batang bor untuk meremukan permukaan batuan. Bab 3 kesimpulan. Pemboran adalah salah satu kegiatan penting dalam sebuah industri pertambangan. Kegiatan pemboran biasanya dilakukan sebelum diadakannya penambangan. Pemboran masuk dalam kegiatan eksplorasi detail, yaitu pengambilan contoh sistematik dengan pemboran inti. Pemboran sangat bermanfaat dalam berbagai kegiatan dalam proses penambangan, dari sebelum dilakukan kegiatan penambangan, contohnya survei, tinjau, dan prospeksi umum, yaitu sampling batuan, sedangkan dalam proses penambangan pemboran sangat diperlukan dalam proses pembongkaran barden atau tanah penutup dengan menggunakan peledak serta pemetaan geologi serta geologi daerah persebaran bahan galian. Ketiga, mekanisme pemboran berhubungan dengan berbagai hal seperti jenis batuan di lapangan, kondisi geologi, dan keahlian dari operator alat itu sendiri. Berikut daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari segi kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.